Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen. Pada kali ini kita masuk di sesi 4 atau pertemuan keempat. Di sini kita akan membahas mengenai perencanaan organisasi. Ya, ini merupakan salah satu proses dalam manajemen, ya, proses awal dalam sebuah manajemen. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ya, diharapkan nanti setelah Anda mengikuti kelas ya atau melihat video pembelajaran ini, Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama adalah perencanaan organisasi. Selanjutnya proses perencanaan strategi. Kemudian yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, grand strategi. Nah, ini merupakan subtopik, 4 subtopik dalam pembahasan perencanaan strategi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, di sini terkait dengan organisasi, ya, untuk organisasi atau perusahaan yang sukses. Nah, ini merupakan perusahaan yang memiliki rencana yang jelas, ya. Jadi perusahaan itu akan sukses, ya, atau organisasi atau entitas itu akan sukses jika memiliki rencana atau perencanaan yang jelas. Nah, rencana ini harus diketahui baik oleh karyawan yang bekerja di dalam organisasi maupun mereka yang berurusan dengan organisasi, apa yang perusahaan saat ini sedang lakukan, ya, dan apa rencana ke depan yang ingin perusahaan capai. Ya, jadi terkait dengan rencana organisasi atau perencanaan organisasi itu harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi. Ya, agar apa? Agar mereka bersama-sama, ya, khususnya karyawan, mereka bersama-sama bergerak menuju untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada topik keunggulan kompetitif. Nah, untuk merencanakan strategi, ya, atau untuk membuat perencanaan, perusahaan harus tahu nih apa keunggulan kompetitif mereka, ya, atau apa keunggulan bersaing yang mereka miliki. Nah, untuk keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing sendiri, ini merupakan kemampuan strategis dalam persaingan bisnis. Ya, menurut Porter, keunggulan kompetitif harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen. Ya, jadi keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan di mana perusahaan lain, ya, atau pihak lain tidak memilikinya, ya. Keunggulan kompetitif di sini berarti organisasi atau perusahaan lebih baik, ya, daripada yang lain dalam industri atau kategori yang sama. Nah, makna kata lebih baik diantaranya bisa lebih cepat, ya, misalnya lebih cepat merespon pelanggan, atau lebih mewah, ya, dari segi produk yang dihasilkan, atau lebih murah, ya, dari segi harga, atau penggunaan teknologi yang terbaru. Yang terakhir, atau lebih kuat, ya, atau lebih-lebih yang lainnya. Nah, ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan, ya, di mana perusahaan ini bisa lebih baik dari para pesaingnya di industri yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses perencanaan strategis. Dalam membuat perencanaan strategis atau menyusun perencanaan strategis, ini ada dua proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah membuat strategi utama atau strategi besar, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat strategi operasional atau taktis. Nah, strategi besar atau strategi utama yaitu keputusan strategi organisasi, ya. Baru ketika sudah dapat grand strateginya, ya, atau strategi utamanya, membuat strategi operasionalnya nih atau strategi taktisnya, ya, bagaimana untuk mencapai atau mewujudkan strategi besar atau strategi utama yang sudah
tentukan. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait dengan strategi utama atau grand strategi. Strategi utama atau grand strategi seringkali disebut juga dengan strategi induk atau strategi bisnis. Menyediakan arahan dasar ya bagi tindakan-tindakan strategis. Strategi ini menjadi landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Ya, jadi kalau untuk grand strategi atau strategi utama, dia sifatnya adalah jangka panjang. Nah, pada grand strategi sendiri, menurut Porter, ini ada 3 strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah growth atau pertumbuhan. Yang kedua adalah stability, ya, atau stabilitas. Dan yang terakhir adalah retrenchment atau penghematan. Nah, ini merupakan 3 grand strategi menurut Porter, ya, yang bisa diimplementasikan di dalam perusahaan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan grand strategi menurut Porter. Yang pertama, growth atau pertumbuhan. Strategi perusahaan yang sering dicari adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aktiva, laba, atau kombinasi dari semuanya. Ya, jadi secara umum perusahaan itu suatu perusahaan yang ingin dicapai itu apa? Pertumbuhan laba, ya, pertumbuhan penjualan, ya, pertumbuhan aset, atau kombinasi dari ketiga poin tersebut. Pertumbuhan adalah strategi yang paling berpengaruh karena yang pertama, perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah. Aliran pendapatan yang terus berkembang ke dalam perusahaan dapat menciptakan sumber daya yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, ini ya, jadi kelebihan dari growth strategies ini dia lebih cepat ya untuk menutupi kesalahan atau lebih cepat untuk menyelesaikan masalah ya, karena untuk growth strategi sendiri ya masuknya pendapatan ke dalam perusahaan ya atau organisasi itu tinggi atau terus berkembang. Kemudian yang kedua ya terkait dengan growth strategies, perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan-pekerjaan yang menarik. Selanjutnya, untuk pertumbuhan organisasi dapat ditempuh melalui keputusan-keputusan integrasi maupun diversifikasi seperti yang pertama, menambah lini produk. Ya. Kemudian ekspansi ke negara lain, ya, atau perluasan usaha ke negara lain. Kemudian membeli perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan investasi dalam bidang green energy. Nah, ini merupakan cara yang dapat ditempuh pada untuk mencapai pertumbuhan organisasi. Selanjutnya kita masuk pada strategi yang kedua, yaitu strategi stabilitas. Perusahaan akan mempertahankan status quo, ya, mereka akan melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sampai saat ini. Tidak ada yang akan berubah, tidak ada peningkatan jumlah produksi, tidak ada pangsa pasar baru, dan tidak ada penambahan jumlah karyawan. Perusahaan dengan posisi kompetitif yang kuat dalam industri dan memiliki daya tarik cukup tinggi mungkin tidak akan mengejar perubahan yang signifikan dalam strategi perusahaannya. Ya, jadi kalau strategi yang kedua adalah strategi stabilitas. Jadi perusahaan akan mempertahankan strateginya, ya, atau dia tidak akan meningkatkan produksinya, ya, tidak akan mencari pangsa pasar baru, tidak akan menambah jumlah karyawannya, karena memang perusahaan ini ya yang menggunakan strategi stabilitas ini berada pada posisi kompetitif yang kuat. Ya, jadi dia memiliki keunggulan kompetitif yang sangat baik dalam industri yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Nah, posisinya sudah posisi yang sangat baik ya. Nah, maka dari itu untuk perusahaan dalam kondisi
tersebut atau kondisi di mana posisi kompetitifnya kuat dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi, ya, dia akan mempertahankan apa yang telah dilakukan sampai saat ini. Contohnya, ya, ini ada perusahaan Dell Computer, ya, komputer merek Dell. Nah, Dell Computer menggunakan strategi stabilitas setelah strateginya menghasilkan pertumbuhan yang tidak dapat diatasi. Jadi awalnya Dell menggunakan growth strategis, ya. Nah, Dell tumbuh sebesar 285%. Ya, pertumbuhannya sangat-sangat besar, ya, lebih dari 100%, yaitu mencapai 285% dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, sayangnya Dell mengalami kesulitan, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya, dengan pertumbuhan yang sangat besar tersebut. Nah, ini, ya, Dell tidak mampu mempertahankan kebutuhan sejumlah 2 miliar US dollar, ya, untuk memenuhi pertumbuhan 285% ini. Dell harus mempersiapkan dana sebesar 2 miliar US dollar dan dia tidak sanggup. Nah, oleh karena itu, Dell berhenti menggunakan strategi pertumbuhan untuk menunda sampai perusahaan mampu mempekerjakan manajer baru, memperbaiki struktur, dan membangun fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, jadi awalnya Dell menggunakan growth strategis, ya, sampai dengan pada kondisi, ya, di mana pertumbuhannya sangat cepat mencapai 285% dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, untuk menutup kebutuhan tersebut, Dell harus mempersiapkan dana 2 miliar US dollar tadi. Nah, karena Dell merasa tidak sanggup atau tidak mampu, ya, maka Dell menghentikan penggunaan strategi pertumbuhan, ya, dan Dell beralih pada stabilitas strategi, atau stability strategis, ya, di mana Dell menggunakan stability strategis sampai dengan Dell mampu untuk mempekerjakan manajer baru, memperbaiki struktur, dan membangun fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya kita masuk ke grand strategi yang ketiga, yaitu retrenchment atau penghematan. Nah, perusahaan akan melakukan penghematan dengan cara yang pertama menjual beberapa asetnya, yang kedua mengurangi jumlah produk yang dijual, dan yang ketiga adalah keluar dari negara di mana perusahaan beroperasi saat ini. Ya, jadi yang tadinya perusahaan melakukan ekspansi ke beberapa negara, ya, kemudian perusahaan tersebut ingin melakukan penghematan, maka dia akan keluar dari negara di mana dia melakukan ekspansi. Ya. Nah, posisi kompetitif yang lemah mengakibatkan kinerja yang buruk, sehingga akan berdampak pada turunnya penjualan dan laba akan berubah menjadi kerugian. Jika ini terjadi, manajemen dapat mengikuti salah satu dari beberapa strategi pengurangan, yaitu penghematan. Di antaranya adalah strategi berputar, kemudian jual habis seluruh asetnya, atau likuidasi. Nah, ini merupakan strategi-strategi pengurangan, ya, yang bisa digunakan oleh perusahaan jika memang mengalami kondisi di mana laba sudah beralih menjadi rugi atau mengalami kerugian. Nah, kita masuk ke contoh di sini. Texaco Incorporation menghadapi kesulitan serius dan perusahaan didesak untuk melaporkan kebangkrutan. Ya. Nah, CEO James Skinner berinisiatif melakukan strategi berputar. Nah, ini kita coba mencontohkan, ya, strategi yang diambil, yaitu strategi berputar dengan menjual lini produk marginalnya, mengurangi biaya, dan memotong penggajian hampir sepertiganya. Nah, ini jadi yang dilakukan oleh CEO-nya atau James Skinner, dia mempertahankan perusahaannya atau mempertahankan Texaco Incorporation-nya dengan melakukan strategi berputar, di mana lini produk marginalnya dijual, biaya dikurangi, ya, biaya-biaya semuanya dikurangi, dan memotong penggajian hampir sepertiganya. Nah, selanjutnya James Skinner memperluas eksplorasi minyak dan memperbaiki fasilitas-fasilitasnya untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih.
setelah 7 tahun strategi tersebut mampu menunjukkan hasil. Ya, jadi strategi berputar ini adalah dengan salah satu caranya yang digunakan James adalah menjual lini produk, kemudian mengurangi biaya, memotong penggajian hampir sepertiganya. Nah, kemudian dana tersebut digunakan untuk lini produk yang lebih istilahnya prospek, ya. Nah, di sini James memilih eksplorasi minyak, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitasnya untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih. Nah, dan ini menguntungkan ya untuk Tesac Incorporation. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini adalah teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan-kelemahan. Kemudian yang ketiga opportunities ya atau kesempatan ya atau peluang. Kemudian yang keempat adalah threats atau ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, untuk strength dan weakness sendiri ini merupakan dua faktor yang berasal dari internal perusahaan, dan opportunities ya serta threats ini merupakan faktor yang berasal dari eksternal. Jadi ketika perusahaan ingin menyusun strategi ya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menganalisa ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluang-peluang yang terdapat di lingkungan industrinya, kemudian apa ancaman yang ada di luar perusahaan. Baik, yang pertama ya yang akan kita bahas adalah strength atau kekuatan. Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki, serta keunikan perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lainnya. Dalam analisis SWOT biasanya dimasukkan sebanyak mungkin hal-hal positif yang menonjolkan kekuatan dan keunggulan dari perusahaan. Ya, misalnya kekuatannya si perusahaan ya dalam respon pelanggan itu cepat. Kemudian biayanya paling rendah ya sehingga produk yang dihasilkan harga jualnya murah ya atau lebih murah dibandingkan yang lain. Kemudian memperhatikan kebutuhan pelanggan. Ya, produk-produk yang dihasilkan itu memperhatikan atau sangat memperhatikan kebutuhan pelanggan, itu bisa jadi kekuatan. Atau fleksibel dalam menangani berbagai masalah. Nah, itu merupakan contoh-contoh kekuatan ya yang bisa dianalisis ya melalui tadi ya analisis kekuatan atau strength analysis. Nah, kemudian kita masuk ke weakness atau kelemahan. Nah, setiap perusahaan pasti punya kelemahan. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perusahaan. Nah, oleh sebab itu perlu mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dapat memposisikan sebagai konsumen, ya, ini salah satu caranya, atau dengan menganalisis hal apa yang dimiliki perusahaan tapi tidak dimiliki perusahaan yang melakukan analisis ya. Jadi hal lain keunggulan apa yang dimiliki oleh perusahaan lain tapi perusahaan tersebut tidak punya. Nah, yang terakhir, analisa mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan atau kerugian bagi perusahaan dan apa yang membuat perusahaan lain lebih baik. Contoh dari weakness atau kelemahan, misalnya perusahaan tersebut punya kelemahan di bidang tertentu, ya, misalnya di bagian research and development. Ya. Kemudian misalnya dari segi modal atau permodalannya rendah, ya, atau misalnya posisi kantornya nggak strategis, ya, atau cash flow-nya nggak lancar. Nah, ini bisa diidentifikasi nih, apa saja kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk kelemahan dan kekuatan ini berasal dari internal perusahaan.
Selanjutnya, kita masuk ke opportunity atau peluang. Nah, analisis peluang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Perusahaan harus melihat peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang. Nah, jadi opportunity ini peluang-peluang apa sih atau kesempatan-kesempatan apa sih yang ada di luar perusahaan ya, sehingga nantinya perusahaan akan lebih dapat berkembang. Misalnya, apa ya? Nah, misalnya sektor industri perusahaan tersebut lagi naik, nah itu menjadi peluang ya. Atau misalnya dukungan dukungan pemerintah terhadap industri tersebut baik, nah ini menjadi kesempatan juga. Atau tingkat persaingannya belum terlalu ketat atau masih rendah, nah ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang keempat, ya, threat atau ancaman. Analisis ancaman mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Perusahaan harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak. Nah, sama dengan tadi opportunities ya, untuk threat sendiri dia berasal dari luar perusahaan ya, atau berasal dari eksternal perusahaan. Nah, contohnya terkait dengan ancaman, misalnya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, itu menjadi ancaman ya bagi perusahaan yang memang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian perubahan strategi pesaing. Ya, kemudian kurangnya minat perbankan ya untuk mendanai industri yang dijalani ya, atau jenis industri yang dijalani. Nah, ini menjadi ancaman ya bagi perusahaan ya untuk mengembangkan usahanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pelaksanaan analisis SWOT. Pada perusahaan yang sangat besar, perlu waktu lama untuk melaksanakan analisis SWOT. Terkadang perusahaan membutuhkan konsultan atau fasilitator luar dalam melakukan analisis SWOT. Tujuannya agar analisis benar-benar dilaksanakan secara objektif untuk melengkapi faktor-faktor yang dimasukkan ke dalam setiap kategori. Nah, ini untuk pelaksanaan analisis SWOT ya, terkadang perusahaan memang tidak mampu untuk melakukan analisisnya sendiri ya. Salah satu faktornya ya tadi ya, kenapa pakai luar, karena hasil yang diperoleh ya dari fasilitator atau konsultan itu akan lebih objektif dibandingkan melakukan analisis secara mandiri atau melakukan analisis sendiri. Ya, terkadang ketika melakukan analisis sendiri itu sulit untuk mencari apa ya kelemahannya gitu ya. Kalau mencari kelebihan ya itu mungkin lebih mudah ya, tapi ketika mencari kelemahan, kemudian ketika mencari faktor-faktor eksternal seperti ancaman dan peluang, nah itu mungkin akan lebih mudah atau akan lebih terbantu jika menggunakan konsultan atau fasilitator, khususnya untuk perusahaan yang cukup besar ya. Baik, kita masuk ke keterkaitan antara analisis SWOT dan grand strategi. Oke, di sini apa sih keterkaitan antara strategi ya atau grand strategi dan analisis SWOT? Nah, bila analisis SWOT dilakukan dengan benar, strategi dan analisis SWOT dapat membentuk paket yang bagus atau hasil yang bagus atau strategi yang bagus. Karena pada analisis SWOT mengidentifikasi faktor secara sistematis ya untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi perusahaan adalah pemangku kepentingan atau stakeholder. Konsep penting dalam menyusun perencanaan strategi adalah menentukan stakeholder atau kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam organisasi. Setelah kelompok pemangku kepentingan ditentukan, maka organisasi dapat mengetahui bagaimana para stakeholder dapat menggunakan pengaruhnya dan seberapa penting memberikan dampak pada organisasi. Ya, jadi
ketika menyusun suatu strategi ya, selain tadi menggunakan metode SWOT tadi atau analisis SWOT tadi ya, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, karena si para pemangku kepentingan ini pasti akan memberikan dampak terhadap perusahaan. Nah, siapa saja para stakeholder atau pemangku kepentingan? Nah, untuk stakeholder sendiri ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah external stakeholder. Ini ada konsumen, ada pesaing, ada lingkungan, ada kondisi ekonomi, ada pemerintah, dan ada asosiasi. Nah, ini merupakan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan. Selanjutnya ada internal stakeholder atau pemangku kepentingan internal. Nah, ini siapa saja? Ada karyawan, ya, serikat kerja, struktur organisasi, dan pemegang saham. Nah, ini merupakan contoh-contoh stakeholder yang berpengaruh dalam perusahaan, ya, khususnya ketika perusahaan ingin menyusun suatu strategi. Nah, ini harus diperhatikan para stakeholder ini. Selanjutnya kita masuk ke implementasi perencanaan strategis. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam perencanaan strategis. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran strategis? Yang kedua, siapa yang akan melakukannya? Yang ketiga, bagaimana akan mencapai sasaran strategis tersebut? Nah, di sini perusahaan mulai mengembangkan rencana aksi spesifik dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, seperti menyusun struktur, ya, struktur organisasi, kemudian menyusun kepegawaian, pendanaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika sudah disusun rencana strategis, ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah aktivitas apa sih yang akan dilakukan untuk mencapai strategi-strategi tersebut, ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian siapa saja nih yang melakukannya? Ya, nah itu harus direncanakan. Nah, kemudian bagaimana mencapai sasaran strategis? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ya, ketika melakukan perencanaan strategis. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh implementasi perencanaan strategis. Nah, terkait dengan ini, apa yang mau dilakukan atau perencanaan seperti apa, perencanaan strategis apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini dicontohkan perencanaan strategisnya adalah melakukan pengembangan produk baru. Tujuan spesifiknya mengembangkan sebuah produk baru dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, selanjutnya siapa yang mau melakukannya? Atau siapa yang akan terlibat ya dalam rencana strategis pengembangan produk baru? Nah, ini dicari nih. Siapa saja yang akan terlibat? Oh, di departemen desain, departemen produksi, dan departemen penjualan. Ya, mereka membentuk tim untuk menentukan kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan atau kemampuan manufaktur. Yang terakhir, bagaimana dan kapan perencanaan strategis tersebut akan dimulai. Nah, ini juga sudah harus direncanakan di awal. Jadi, prototipe disajikan kepada manajemen akhir bulan keempat untuk persetujuan produksi di akhir bulan ke-6. Nah, ini contoh-contoh ringkas ya, bagaimana mengimplementasikan perencanaan strategi. Baik, demikian untuk perkuliahan pengantar manajemen pada sesi keempat atau pertemuan keempat terkait dengan perencanaan dalam organisasi. Ya, silahkan tugasnya dikerjakan dengan baik. Kemudian tetap jaga kesehatan, ya, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Baik, terima kasih atas partisipasinya atau terima kasih untuk yang sudah menonton untuk pembahasan topik terkait dengan perencanaan dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.